Artinya udah divonis ibaratnya Heeh. umurnya pendek, divonis ibaratnya kakinya harus buntung, divonis ibaratnya Oh, dia jadi akhirnya harus cacat. kira-kira efek sampingnya tuh sampai sebegitu parahnya ya? Misalnya yang Ya paling iya parah dong, meninggal mesti ya? Meninggal, iya dong terus pasti. diabetes, Ya terus hidup dengan kesakitan, hidup dengan mhm, ketergantungan obat. Jadi kalau kita mau meng-compare dengan apa yang terjadi kalau di Binaraga itu kayak di luar negeri, mhm, itu istilahnya loh orang nggak ada drug testing kok. Di di Binaraga nggak ada drug test, di luar negeri pun? nggak ada drug test. Terus? Ya nggak ada drug test karena memang industrinya memang meng-allow mereka untuk mau pakai Oh apa aja iya. boleh. Terakhir apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut ya. Betul Nah, betul. ada artikel di mana Kemenpora itu dia, sudah melakukan, perang dengan doping. Nah, Bagus. ini, itu jadi ada artikelnya mungkin yang Mhm. mungkin Mas Ade bisa lihat. Mhm mhm. Tunggu nih, udah dikeluarin belum? Mhm Oke. Jadi di Kemenpora itu dia sudah, nah ini nih, mhm. Kemenpora pastikan bentuk dewan banding anti doping. Oke oke, Nah, itu heeh. juga salah satu hal yang mungkin ke depannya juga untuk Bagus, meningkatkan iya. prestasi. Gimana pendapat Mas Ade Iya nih? iya, jadi kalau menurut saya Mhm. itu satu Apa itikad. mungkin jangan-jangan Mas Ade ada langsung intervensi langsung ke Kemenpora nih? Saya malah nggak ada gitu, saya Oh nggak, waduh. iya saya kalau buat saya sih saya bersyukur ya gimana pun Mhm. juga kayak contohnya misalnya keinginan untuk menyelamatkan generasi muda dari narkoba akhirnya Mhm. dibentuk, Badan Narkotika Nasional Siap. misalnya. Mhm mhm. Keinginan untuk mau memperbaiki kondisi korupsi di Indonesia akhirnya dibentuk KPK terlepas daripada kelebihan dan kekurangannya. Iya, Tapi minimal paling nggak ada itikat untuk membentuk, betul, siap. institusi tersebut Mhm. gitu ya. Nah sama juga dalam hal kalau menurut saya dalam hal doping gitu Mhm. atau penyalahgunaan obat. Nah di Indonesia tuh ada namanya LADI, Lembaga Anti Doping Oh iya, iya Indonesia. Ya iya, kalau nggak salah ya iya, heeh. namanya LADI. LADI di-backup oleh berbagai lab doping di Indonesia, cuma memang lab doping di Indonesia belum sanction by namanya WADA, World Anti Doping Agency itu, Heeh. ya kan. Nah nanti tergantung lah kalau memang nanti kita bisa memenuhi persyaratan sebagai laboratorium yang layak, ya Mhm. mungkin kita bisa dapat sanction by WADA tersebut gitu Iya ya, ya. kita kenapa ya belum bisa sampai karena selama ini kan kalau SEA Games, ASEAN Games, yang terakhir Mesti Asian Games dikirim ya, ya, harus dikirim dikirim keluar. dulu, dikirim Betul, keluar untuk iya, baru hasilnya iya. 2 hari atau 3 hari kemudian. Iya betul, itu sih memang sebuah proses aja lah, nanti kan itu juga kan pasti kan membutuhkan mungkin teknologi, biaya, sumber daya Mhm, manusianya, mungkin mhm. juga perlu dananya juga ya, Heeh budgeting dan heeh. sebagainya. Saya rasa itu, selanjutnya lah. Tapi Mhm, poin saya, keinginan untuk menjadikan olahraga itu seperti, ya kan tadi saya katakan tadi kan mhm. ibaratnya kalau ngomongin zaman dulu ibaratnya kita apa sih kalau istilahnya tuh kalau dulu kita di yang namanya multi event itu yang namanya apa ya Yang kayak, apa nih? ya Vini Vidi Vici lah orang bilang, lalu Heeh. ada lagi yang apa Altius atau apa yang kayak gitu-gitu tuh, Oh, heeh. yang ya Apa ya istilah itu, Roma ya lah itu. ya ya Ya, intinya sebenarnya heeh. pada dasarnya sebenarnya ingin menggambarkan betapa ibaratnya fair fair play itu tuh kan sebenarnya terjadi di olahraga, Betul. terutama di dunia amatir gitu. Mhm. Makanya kenapa doping test itu menjadi kencang kan. Makanya kalau di Amerika ada USADA, United States of Anti-Doping Agency, Mhm. di dunia ada WADA, World Anti-Doping Agency, di Indonesia ladinya nanti bisa dioptimalkan Iya. lagi gitu ya. Nah saya rasa itu menjadi satu hal yang penting. Nah memang kalau di Indonesia kita lihat ya, Mhm. apalagi dengan maraknya sekarang hari ini tuh Mhm. terutama di binaraga. Jadi Mhm. sebenarnya binaraga, angkat besi, lalu atletik, Siap. lalu renang, Mhm. lalu, cycling, Ya. bersepeda itu termasuk salah satu, eee, jenis-jenis, induk olahraga yang Mhm. rawan dengan penyalahgunaan obat gitu. Kenapa Ya. rawan? Karena peran obat di sana sangat signifikan. Jadi Mmm. dengan skill yang sama yang satu pakai itu udah langsung menang banget gitu, heeh. Nah Tapi nah kalau seandainya di mhm. tadi saya bilang misalnya di badminton atau di softball atau mungkin di yang lainnya gitu mungkin, nggak terlalu dampaknya nggak terlalu besar sekali Oh, gitu, mhm. besar juga Nggak, lumayan. dampaknya besar cuma Mhm. maksudnya kayak signifikansinya makanya kenapa secara statistik ketika
PON tiba-tiba loh kok banyak di Binaraga yang pada pakai gitu kan jarang kan Iya. yang pakai misalnya di softball gitu kayaknya kan bisa dibilang hampir jarang. Terlepas daripada ditembak aja banyak kan. Iya, nembak aja. Menembak sama memanah. Iya. Nah, dopingnya kebalikannya kan. Jadi sama juga menyalahgunakan obat tapi menggunakan obat untuk mendapatkan ketenangan. Makanya dipakainya beta blocker kan. Iya, makanya itu karena emang besar sekali pengaruhnya dalam dunia olahraga. Betul. Karena untuk kadang hal-hal yang mungkin tadi Mas Ade bilang, hal-hal yang instan menjadi pemicu untuk anak-anak muda kita untuk melakukan hal-hal yang cheating seperti itu. Betul, mereka nggak sadar kalau nanti ya balik lagi ketika nanti kalau kita bilang nanti penaltinya hadir, itu ya kalau bahasa sederhananya kayak saya bilang gini Don, ibaratnya kayak kalau udah penalti, 95% gol gitu. 95% gol. Gol pasti. Tapi ya, hasil nantinya belum tahu ya. Ya nggak maksudnya, artinya memang tidak ada sense of urgency hari ini seolah-olah nggak apa-apa gue pakai. Tapi begitu penalti datang, untuk persentase kita bisa selamat itu tuh cuma 5%. 5% dari 95% udah pasti langsung out gitu. Gol tuh dalam artinya udah divonis ibaratnya umurnya pendek, divonis ibaratnya kakinya harus buntung, divonis ibaratnya dia akhirnya harus cacat. Kira-kira efek sampingnya tuh sampai sebegitu parahnya ya? Misalnya yang paling parah meninggal mesti ya? Iya dong pasti. Meninggal. Terus pasti. Diabetes. Ya terus hidup dengan kesakitan, hidup dengan ketergantungan obat. Dan menurut saya balik lagi itu kan akan mematahkan esensi daripada balik lagi kan kita ya olahragawan itu kan teman-teman sekalian kan. Jadi ada satu yang menurut saya ya kalau dari zaman dulu beranggapan kita kan kalau seandainya kita sports champion Don, buat teman-teman juga sports mania. Jadi sports champion gitu, kita tuh nggak boleh hanya as a sports champion, we have to be a health champion as well. Karena sports itu relate ke health. Betul. Sama juga kayak saya bilang, muscularity, orang berotot, itu is supposedly go hand in hand with vitality and health. Betul. Makanya kenapa orang berotot itu representasi daripada jamu gitu. Karena jamu kuat. Itu kan, jamu kuat gitu. Jamu dari ibaratnya alam sumber daya alam Indonesia kayak herbal, kayak rempah-rempah, kayak apa ya gitu kan. Nah jadi selalu diasosiasikan dengan otot. Konotasinya pasti dengan otot gitu ya. Gitu. Dan ternyata emang benar otot adalah apa? Skeletal muscle is the organ of longevity. Tapi ada gak sih sebenarnya produk-produk herbal gitu yang bisa membuat kayak doping gitu? Ada juga? Ya sebenarnya kalau dipakai dengan dosis yang lebih gede. Natural gitu gak ada ya? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin natural atau bukan natural itu nanti akan terlihatnya dari lebih kepada kadar testosteron kita yang tinggi apa turun. Gitu. Ya bisa jadi tinggi karena faktor genetik, mungkin karena kita secara rasial misalnya satu ada yang dari Afrika, satu dari mana. Tapi itu pun ketakar. Tapi kalau orang pakai itu kita bisa langsung lihat tiba-tiba terjadi yang namanya fluktuasi yang lonjakan yang sangat tinggi yang gimana ceritanya kalau bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau saya boleh jujur ya teman-teman sekalian, kayak ibarat orang sibuk korupsi atau ibarat maling atau ibarat hacking gitu ya di dunia komputer atau di dunia IT, nanti ada polisinya sendiri yang ini, jadi mereka lari-larian aja di sana. Nah jadi hari ini tuh memang kalau yang terjadi itu adalah lebih kepada kayak bagaimana kita akan membuat sebuah tesnya yang lebih rapi aja. Karena sekarang bayangin aja kalau terjadi korupsi dalam hal pengetesan, waktu disuruh kencing, kebetulan kencingnya udah ada sendiri atau dia bisa minta tolong orang lain dan yang kontrolnya ibaratnya membiarkan hal itu, ignorance gitu ya, karena mungkin ada deal-deal tertentu atau apa ya. Jadi itu akhirnya menjadi satu hal yang wajar aja untuk akhirnya ya nggak kena, tiba-tiba lu nggak kena kok gitu ya. Atau kebalikannya juga memang itikatnya daripada si industrinya. Kayak contohnya misalnya kalau di Indonesia itu Binaraga itu dipegang oleh dulu PAPSI yang namanya Persatuan Angkat Besi Angkat Berat dan Binaraga seluruh Indonesia. Sekarang udah pecah sendiri, sekarang namanya PBFI kalau nggak salah ya, Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia atau apa gitu ya. Nah di PBFI ini kan sekarang ini juga sedang jadi perhatian KONI gitu, karena di Binaraga itu berapa kali, tiap kali PON tuh selalu kena terus, dopingnya banyak gitu. Nah hal itu sesuatu yang wajar sih. Saya sebagai pengamat Binaraga di Indonesia saya bilang, dari 8 kelas Binaraga yang dipertandingkan, misalnya 8 kelas, saya nggak tahu ada 9 kelas atau 7 kelas atau 8 kelas, anggap aja lah misalnya 8 kelas Binaraga yang dipertandingkan.
saya bisa bilang hari ini ya. Ya teman-teman boleh silakan koreksi saya, tapi ini kan berdasarkan pengamatan saya sebagai pengamat olahraga binaraga. Itu 90% itu atlet kita yang juara 1 are on drugs. Jadi maksud saya, jadi poin saya adalah itu kan tugasnya PBFI untuk merapikan itu, gitu kan. Nah, KONI sekarang hadir untuk bilang bahwa PBFI kamu mesti lakuin itu gitu. Makanya kenapa sekarang kampanyenya zero doping kan gitu. Tapi kenyataannya di lapangan sehari-hari kita bisa tahu bahwa pada dasarnya anak-anak sekarang justru malah sekarang semakin lebih marak lagi untuk memakainya. Karena mereka pengen mencari jalan pintasnya. Udah pasti. Kenapa jalan pintas yang dipakai itu tadi, kalau bisa punya kecepatan 4-5 kali lebih cepat dalam waktu yang paling singkat, kenapa saya nggak lakuin itu? Makanya teman-teman pernah ngelihat gak di dalam 5-10 tahun terakhir ini, dulu orang-orang yang badannya biasa, sekarang badannya tiba-tiba jadi pada bagus semua. Teman-teman pernah mikir gak kalau seandainya orang kayak saya gitu, atau mungkin ada teman saya Ricky Samsuri, atau mungkin ada teman saya yang lain, mungkin ada si Bobby Ida atau ada siapa. Kita latihannya kerasnya mati-matian, tapi kemajuannya cuma kayak ya gitu tadi gitu, ya kan? Jadi berarti disangka kita ini tuh nggak latihan gitu hari ini gitu. Dimana orang-orang yang anak muda yang 4 tahun lagi belum jadi apa-apa, tiba-tiba sekarang udah jadi profesional semua. Kan mestinya kan mikir dong, itu si Adera kerjaannya ngoceh, ngajarin orang pola hidup sehat ini apa. Kok sama anak yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba anak itu kok bisa lebih maju penampilan atau performanya dibandingkan si Adere. Kan sebenarnya logika aja kalau pikir, berarti si Adere kan bodoh dong berarti. Pinteran anak itu dong. Iya itu dong. pendapat mereka orang-orang yang salah. Padahal mereka nggak tahu bahwa at the end pada saat-saat mereka terakhir maksudnya menjelang usia tua. Enggak, saya nggak menyalahkan asumsi itu, nggak apa-apa. Saya bilang bodoh juga nggak apa-apa. Cuma saya kasih satu opsi cara pandang lain gitu. Jadi opsi satu yaitu adalah sayanya yang bodoh karena dia yang pinter kan. Buktinya dia bisa maju kan 4 tahun terakhir ini ya kan. Terus, ya kan? Sayanya aja nggak maju ya kan gitu. Mestinya kan kalau orang maju misalnya kayak orang mau punya kehebatan pitching gitu, pitcher as a pitcher untuk menyamai Doni kan latihannya kan mesti lebih lama lagi dong, benar gak? Tapi tiba-tiba anak 3 bulan atau setahun yang lalu bisa sehebat Doni kan Doni mikir dong gimana ceritanya. Berarti jangan-jangan satu guenya yang bego kan gitu kan, benar kan? Atau satu lagi ternyata ada sesuatu yang mereka lakukan. Nah jadi poin saya itu aja gitu. Jadi maksud saya di sini adalah jadi kalau kita mau meng-compare dengan apa yang terjadi kalau di binaraga itu kayak di luar negeri, itu istilahnya loh orang gak ada drug testing kok. Di binaraga gak ada drug test. Di luar negeri pun? Gak ada drug test. Terus? Ya gak ada drug test karena memang industrinya memang meng-allow mereka untuk mau pakai apa aja boleh. Dan padahal mereka tidak memikirkan kesehatan. Iya, tapi kalau binaraga amatir yang masuk ke dalam SEA Games, Asian Games, dia harus mengikuti peraturan IOC. Makanya kenapa binaraga sampai hari ini nggak pernah ada di Olimpiade kan? Nah kayak gitu maksudnya. Nah sedangkan kalau dia mau tetap ada di PON, dia mau tetap ada di SEA Games, berarti dia harus bersih. Nah makanya kebersihan binaraga itu tergantung daripada kepengurusannya. Nah jadi kalau kepengurusannya nggak punya pemikiran itu, akhirnya cuma kong-kali-kong cari-cari cara untuk supaya biar tidak, ibaratnya tidak ketahuan. Nah sooner or later itu pasti akan ketahuan. Jadi sekarang pengurusannya gimana nih? Nah saya balik lagi kalau saya bilang, saya tidak melihat ada satu itikat yang baik dari kepengurusan olahraga binaraga di Indonesia untuk merapikan binaraganya. Nah makanya kenapa kayak saya katakan tadi, tentu perlu kerjasama koordinasi yang baik. Satu dari apa? Bukannya saya bilang 100% di itunya enggak. Saya yakin banyak karena saya juga tahu ada beberapa juga kayak ketua-ketua Pengda atau Pengcap olahraga binaraganya di daerah-daerah yang memang sangat mengagungkan yang namanya binaraga yang bersih tadi. Nah cuma mungkin mereka kalah suara aja gitu. Ya kan gitu. Nah tapi kalau menurut saya caranya sebenarnya tidak dengan cara dari mereka kalau menurut saya. Kalau menurut saya cara yang paling jitu adalah dengan justru dari KONI pusatnya yang justru lebih keras dan lebih tegas dalam urusan ini. Dan itu harus dilakukan oleh dari KONI Makanya kenapa saya ngomong sama Chris John dan kawan-kawan untuk ibaratnya pay attention terhadap hal ini. Karena kalau seandainya hanya cuma kita dengerin dari mereka aja nggak akan terjadi. Ketika mereka kena nanti mereka akan bikin cerita-cerita, iya saya juga nggak tahu kenapa. Itu sama aja kayak ibaratnya ini analogi aja ya. Ibaratnya kayak tiba-tiba ada mafia ketangkep lalu dia bilang saya nggak tahu kenapa saya gini, mungkin saya
kilaf, ini apa gitu. It's a organized crime gitu loh. Iya. Jadi kriminalitasnya itu udah terorganize. Anak-anak binaraga hari ini tuh makanya tuh organize gitu. Iya, makanya. Nah jadi bukannya mereka kayak zaman dulu tiba-tiba, ya nggak tahu dia dikasih minum di jalan, habis itu dimasukin sama orang, tiba-tiba pas dia minum, tiba-tiba dia juga bingung sendiri. Dia bilang, ya saya nggak tahu Pak, kenapa ini apa gitu. Nah cerita-cerita itu saya masih dengar katanya masih suka sering ada kalau pas lagi ngobrol sama Koni untuk bilang bahwa saya juga nggak tahu Pak, iya saya juga nggak ngerti. Jadi seolah-olah jadi self victimize kan gitu. Saya juga nggak tahu pelatih saya atau ngasih pelatih saya minuman gini atau nanti pelatihnya bilang, ya waktu kita lagi latihan memang ada pemuda siapa ngasih kita makan, nah kita nggak tahu dari sana. Itu jadi padahal nggak begitu gitu. Padahal it's all well organized when it comes to taking drugs di dunia binaraga di Indonesia gitu. Jadi makanya kenapa menurut saya itu tanggung jawab daripada menurut saya dari Koni untuk bisa punya orang-orang yang bisa lebih itu lagi. Kita bisa belajar dari USADA di Amerika yang memang ibaratnya dia aja yang tentuin sendiri, kayak tes-tes itu dia datangin aja langsung ke atletnya sebelum PON ini apa, datang aja ke rumahnya langsung tes sendiri, nggak perlu kerja sama si organisasinya atau apa, langsung aja. Jadi, langsung tes aja sehingga dia bisa lihat sendiri hasilnya kayak apa. Tapi jangan nanya laporan kepada organisasi olahraganya kalau ternyata organisasi olahraganya nggak punya itikatnya gitu. Ya, nah tapi terlepas daripada itu ya tidak boleh salah paham lagi di sini. Saya melihat banyak orang-orang baik juga di PBFI yang mungkin punya keinginan yang sama, cuma mungkin minoritas kali ya. Mungkin kurang. Jadi pendukungnya kurang. Oke Mas Ade, terima kasih banyak nih hari ini udah datang mengenai masalah doping dan juga kita namanya chit-chat ngomong olahraga, mengenai olahraga. Ya, apa aja ya, sebenarnya masih banyak nih. Mungkin next kalau Mas Ade kesini lagi, kita pengen membicarakan mengenai masalah bagaimana cara hidup sehat. Bagaimana supaya masyarakat di Indonesia bisa punya kualitas kesehatannya lebih baik, sehingga nggak tergantung sama jaminan kesehatan nasional yang membuat negara jadi defisit gara-gara kebanyakan yang sakit daripada yang sehat. Nah itu saya pengen sekali. Jadi ingin orang awam atau orang luas di masyarakat sana bisa mengetahui bahwa cara hidup sehat adalah yang harus dilakukan seperti ini, mengenai pola makannya, mudah dan gampang kok, pola hidupnya, pola sehat, pola 95% kesakitan itu kan karena perilaku. Nah, what is the good news-nya? Sebenarnya good news-nya adalah kalau kita willing to bersedia merubah perilaku kita, maka kita punya chances 95% kita bisa mereverse kebalikan daripada si kesakitan itu. Karena kita selama ini kita pikir kalau sakit itu is a chronic disease, is a catastrophic disease yang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi sebenarnya dengan kita bersedia merubah perilaku kita bisa jadikan itu sebagai irreversible disease. Ya udah, jangan kapok pokoknya Mas Ade. Insya Allah buat masyarakat sehat, sportmania sehat. Udah boleh curhat di sini. Aduh, bukan curhat. Ini merupakan salah satu ilmu buat sportmania dimanapun Anda berada. Jadi ini merupakan suatu hal yang mungkin ilmu dari Mas Ade Ray yang ini yang sangat mahal kalau saya bilang ya, sangat mahal buat kita semua di sana, bahwa kedepannya bagaimana harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, sebenarnya bukan untuk kemajuan dari diri kita sendiri saja, tapi untuk kesehatan diri kita sendiri. Oke, untuk Sportmania dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Mas Ade Ray. Jangan lupa ya, like, share, subscribe, and comment YouTube Chit Chat Olahraga bareng Doni. Terus juga COD, ya COD, bukan cash on delivery sih ya, bukan toko-toko warna-warna itu ya. Jadi COD itu Chit Chat Olahraga bareng Doni. Jadi kita membicarakan apapun mengenai masalah olahraga. Nah terus juga tolong komen admin untuk kasih masukannya, kita mau ngobrolin apa lagi tentang olahraga. Tapi yang pasti masih satu lagi nih dari Mas Ade, cara hidup sehat. Aduh itu sangat, kalau Sportmania bisa tahu itu seperti apa, wah. Insya Allah kalau saya bisa ngikutin kata-kata beliau ini, saya bisa memperbaiki minimal sedikit yang rusak dari hidup saya. Itu oke. Follow IG dan TikTok kita di COD Doni juga. Oke. See you. Terima kasih banyak Mas Ade. Sehat terus, sukses terus. Semoga sukses dengan misinya ya. Sampai ketemu lagi. See you Sportmania. Salam olahraga.